Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Putri dengan NIM 2304229. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7 mengenai aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik. Yang pertama, aktor dan pelaku ekonomi publik. Yang pertama, penyelenggara negara atau political society. Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok ini yang akan mengatur proses atau aturan main berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat penyelenggara negara yang berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya alam yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, maka akan terbentuk iklim usaha atau business climate dan merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya. Lalu yang kedua ada kelompok dunia usaha yang beroperasi dan berperan sebagai penghasil barang dan jasa dengan tujuan mendapat laba dari usaha tersebut. Kelompok pelaku usaha atau pelaku bisnis ini terdiri dari berbagai bentuk berbadan hukum seperti PT, CV, firma, dan koperasi, milik domestik atau PNDN, milik asing atau PMA, milik negara, BUMN, dan BUMD, maupun yang tidak berbadan hukum. Lalu ada kelompok masyarakat madani atau civil society. Kelompok masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas sebagai konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkan para produsen maupun konsumen dari pelayanan yang disediakan oleh negara. Perilaku aktor ekonomi publik, yang pertama ada pemerintah, yaitu pemerintah harus berperilaku menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas atau yang biasa disebut kepentingan publik, baik publik sebagai produsen maupun publik sebagai konsumen. Yang kedua ada badan usaha. Badan usaha mampu menjual barang dan jasa pada harga tertinggi atau mencapai laba maksimal. Lalu yang ketiga ada masyarakat madani. Masyarakat madani memuaskan kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants. Yang kedua ada harga termurah dengan kualitas pelayanan terbaik. Indikator kinerja ekonomi publik. Secara umum kinerja dari ekonomi publik ini ditentukan oleh tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi di masyarakat. Nilai tersebut bisa berupa timbulnya balas jasa faktor produksi, balas jasa modal, kesempatan kerja, dari pemanfaatan faktor produksi yang tidak terpakai, surplus usaha, serta nilai tambah sosial. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai salah satu indikator ekonomi karena dari konsekuensi keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi, di mana pemerintah berperan dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana yang berarti pula harus mengeluarkan sejumlah dana atau uang untuk mencapai tujuan pembangunan. Lalu setelah itu ada indikator kinerja ekonomi publik yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek pendapatan atau income. Aspek pendapatan yaitu sebagai sumber nafkah yang memerlukan dua faktor penunjang utama, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar. Sementara yang kedua ada makin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Yang keempat meningkatnya investasi masyarakat yang akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan yang secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran. Lalu yang kelima ada makin berdayanya negara secara ekonomi, politik maupun sosial. Maksud dari yang pertama maksud dari konsumsi barang dan jasa di sini adalah makin banyak investasi yang di berbagai sektor ekonomi yang ada, maka akan menghasilkan makin banyak aneka barang dan jasa sehingga jumlah pilihan konsumsi masyarakat juga bertambah. Lalu yang terakhir ada konsistensi dari indikator mikro dan makro yang sebenarnya lebih menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dari penyelenggaraan negara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.